Ini dulu. Yang pegang. Ini dulu. Nanti Bu. Apa tawar dulu Ibu? Oke. Ini juga. Ini dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mars Kabupaten Bulungan. Semangat persatuan demi ketulungan, lupakan segala perbedaan, hindarkan pertengkaran. Kabupaten Bulungan, semoga tetap jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bangga sekolah, Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Gunung, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Masak lontong dibungkus daun waru, lontong dipandang dengan daun jerami. Selamat datang Bapak Bupati baru. Semoga betah di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Bupati beserta hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan di hari yang baik dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang sangat penting ini, yaitu peresmian perpustakaan dan beberapa kegiatan rehabilitasi gedung di SMP Negeri 1 Gunung. Bapak Bupati beserta hadirin yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya melaporkan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun 2020 di SMP Negeri 1 Gunung. Pertama, pembangunan ruang perpustakaan dan perabotnya senilai Rp476.059.300. Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya senilai Rp405.855.205. Rehabilitasi laboratorium IPA senilai Rp237.750.399. Rehabilitasi laboratorium komputer senilai Rp121.920.000.
dengan total 1.244.585.278 rupiah. Proses pembangunan dan kegiatan rehab dimulai pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah diselesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 25 Januari 2021. Selanjutnya, pada program yang sama melalui Dapfisik reguler bidang pendidikan tahun 2020, SMP Negeri 1 Bunyu juga memperoleh bantuan pengadaan peralatan laboratorium IPA, alat peragaan IPS, serta sarana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada tahun 2019 pula, kami mendapatkan bantuan alat musik tradisional dari Direktorat Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa alat musik tersebut telah kita nikmati bersama pada hari ini, di antaranya hadrah kolintang yang tadi dibalakan oleh peserta didik dan perwakilan Bapak Ibu guru kami beserta komite. Demikian pula untuk bantuan alat-alat informasi dan teknologi. Alhamdulillah yang semula pada tahun 2016 hanya 3 unit komputer di laboratorium komputer sekolah ini, namun saat ini komputer kami sudah berada dan berisi di laboratorium komputer sejumlah 64 unit dan 3 komputer server. Bapak Bupati dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini pula kami terima kasih kepada wakil rakyat mewakili aspirasi kami di DPRD Bulungan karena pada waktu yang bersamaan dengan program peningkatan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana alokasi khusus, kami mendapat bantuan penyelesaian bangunan ruang BK dan ruang pendidikan agama yang mana telah terhenti proses pembangunannya sekitar 15 tahun yang lalu. Untuk kemudian dapat dilanjutkan pembangunannya melalui sumber dana aspirasi anggota legislatif senilai Rp271.764.799. Walaupun mekanisme pekerjaan dan pengawasannya berbeda, yaitu terlepas dari panitia pembangunan sekolah atau dikerjakan pihak ketiga melalui proses lelang. Sistem pengelolaan penerimaan dan pekerjaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dana alokasi khusus fisik reguler tahun 2020 kami rasa sangat baik, di mana satuan pendidikan menerima dapat secara utuh mengelola kegiatan dan keuangan melalui pembentukan panitia pembangunan sekolah atau P2S. Melalui sistem ini, satuan pendidikan dapat memaksimalkan mutu bahan dan kualitas pekerjaan dengan sangat efisien. Manajemen pengelolaan keuangan yang baik oleh P2S pada akhirnya menghasilkan beberapa program pembangunan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di luar dari kegiatan utama yang telah ditetapkan, di mana hal ini tidak kita dapatkan ketika dikelola menggunakan sistem lelang yang dikerjakan oleh rekanan pihak ketiga. Selanjutnya, izinkan saya mewakili keluarga besar SMP Negeri 1 Bunyu mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, dalam hal ini adalah Bapak Haji Jamaluddin Saleh SPD, beserta seluruh jajarannya yaitu Bapak Kepala Bidang Ikdas dan Bapak Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, karena telah memberikan kepercayaan dan dukungan moral terhadap penyelesaian program dana anggaran khusus 2020 ini.
Berharap semoga tahun ini SMP Negeri 1 Bunyu melalui update aplikasi Dapodik dan penguatan data oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dapat kembali mendapatkan anggaran dana alokasi khusus untuk memperbaiki dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana menjadi dasar pemenuhan standar nasional pendidikan. Bapak Bupati dan Bapak Kadis beserta hadirin yang saya muliakan, 4 hingga 5 tahun berakhir ini peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah kami sandingkan, dudukkan sejajar dan sama pentingnya dengan usaha peningkatan prestasi sekolah dan peserta didik kami. Terbukti, pada tahun 2018, sekolah kami mampu menjadi salah satu dari 2 sekolah di Kabupaten Bulungan yang mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Selanjutnya, pada tahun 2019, SMP Negeri 1 Bunyu juga menjadi Duta Provinsi Kalimantan Utara pada Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional dan berhasil memperoleh juara ketiga kategori sekolah sehat berkarakter tingkat nasional. Prestasi individu dan kelompok peserta didik baik bidang akademik maupun non-akademik juga menghasilkan prestasi yang membanggakan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Tahun 2019 misalnya, pada bidang akademik peserta didik kami berhasil menjadi finalis Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA tingkat nasional di Yogyakarta. Di bidang non-akademik, pada tahun yang sama peserta didik kami juga berhasil masuk dalam tim ke-11 Provinsi Kalimantan Utara dalam Liga Sepak Bola Siswa Indonesia yang bertanding di Kota Semarang. Di tahun 2020 yang lalu, kami juga berhasil menjadi wakil Provinsi Kalimantan Utara pada Festival dan Lomba Seni Indonesia Siswa Nasional bidang tari virtual dan nyanyi solo. Namun karena pembinaan yang demikian terbatas pada masa pandemi sehingga belum berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional. Seiring upaya kami untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas satuan pendidikan, namun ternyata masih ada beberapa pekerjaan rumah atau PR besar yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah pembangunan pagar pada bagian depan sekolah. Kemudian kedua, pembangunan gedung serbaguna atau aula sebagai alternatif tempat aktivitas pendidikan apabila cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan di ruang terbuka. Yang ketiga adalah pembangunan siring drainase pengaman aset negara atau aset sekolah. Poin terakhir yang saya sebutkan tadi menjadi poin krusial yang paling inti, mengingat program ini selama 4 tahun terakhir senantiasa kami usulkan Bapak Ibu dalam musrembang desa dan kecamatan, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dikabulkan permohonan kami. Satu bangunan kami telah amblas dan tidak dapat dipergunakan. Maka sudi kiranya pada kesempatan kunjungan yang sangat bermakna bagi kami ini, Bapak Bupati beserta rombongan berkenan untuk meninjau daerah yang kami sebutkan tersebut. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya laporkan dan kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan serta meresmikan ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Bunyu
dan menandatangani prasasti kami siapkan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua. Seperti biasa, saya akhiri dengan pantun pula. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada salah saya yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya sebagai manusia biasa tentunya penuh dengan kehilapan dan kesalahan, kebenaran hanya Allah semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati beserta Ibu Bapak Bupati Haji Sarwani SPD. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Sunardi, Bapak Adiawan. Yang saya hormati Kepala Dinas, Bapak Asisten 1 dan 2, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ketua Bapeda beserta rombongannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga mengulangi rasa hormat saya. Yang saya hormati rekan-rekan unsur kita, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak KUA, yang saya hormati Wakil Manajer Pertamina Bumi yang diwakili oleh Pak Ali selaku Humas Pertamina, yang saya hormati Pak Hendra Utama ya dari PT Lamindo, atau Bapak Adi Hamzah selaku HR CSR PT dan Ikut. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat Hidung, Dewan Adat Dayak Hidung, Kepala Sekolah, tamu undangan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam acara peresmian gedung perpustakaan, kemudian laboratorium SMP 2 Kecamatan ini yang juga saya sampaikan telah dapat berprestasi sejak tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini Bapak Bupati mohon maaf saya sebelumnya menyampaikan atas tidak kenyamanannya jemputan kami tadi, mungkin ada misbah sehingga Bapak cukup lama menunggu di pelabuhan, tidak seperti biasanya. Mungkin ada mis antara pihak kami dengan mungkin pihak yang ikut berandil dalam hal ini. Tentu Bapak Bupati, kehadiran Bapak ini membuat suatu kebanggaan bagi kami, terutama saya selaku pemerintah kecamatan Pak Tengah ini, warga masyarakat ini pada khususnya. Di pelabuhan tadi yang bertanya-tanya, yang mana sih Pak Bupatinya? Yang mana Pak Bupatinya? Yang kecil saya bilang, kecil aja Pak. Jangan kata kecil saya bilang. Belum tahu kecil-kecil saya bilang. Dan pasti badannya besar lebih hebat kalau Pak Bupati. Ya Pak, ya Pak. Jadi maaf Pak Bupati, ini kami biasa suka Pak, bukan pada siapa, kami hanya ingin mengalihkan suasana saja supaya bapak-bapak ini tidak terlalu dampak banget. Berteman-teman, bapak-bapak ini belakang bapak ini Pak, lalu tegang kayak tadi Pak, melihat. Hal ini mungkin, bahasa ini tidak asing lagi. Baik Bapak Bupati yang saya hormati. Pada kesempatan juga yang mungkin bisa pelabuhan SDF yang lama itu kita bisa tunjukkan.
Barangkali itu Pak sedikit yang kami sampaikan, bukan sedikit, panjang Pak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak kepada Bapak Bupati beserta rombongan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Camat Buju beserta unsur Muspika Kecamatan Buju, hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Kabil mungkin yang mewakili. Yang saya hormati Pak Sunario dan Pak Adi Lawang selaku anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sengaja ini Pak Camat saya ajak langsung karena sebagai perwakilan langsung masyarakat Pulau Buju, tentu apapun yang kita lakukan dan direncanakan oleh pemerintah daerah wajib diketahui oleh perwakilan masyarakat kita yang ada di Pulau Buju ini. Yang saya hormati asisten bidang pembangunan, bidang pemerintahan yang hadir. Kalau Pak asisten bidang pemerintahan sejak kemarin Pak, karena ada acara FKUB. Yang saya hormati tadi saya kan ada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Hamzah, yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bulungan yang hadir. Saya sengaja saya bawa, walaupun tadi ada disinggung di Springakom Perhubungan. Insyaallah Pak Asisten Bidang Pemerintahan tadi sudah merekod apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Buju beserta tadi kalau tidak salah ada 2 acara gitu ya, bersama dengan mungkin Kepala SMP Negeri 2 Buju yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kepala Dinas Pendidikan, mohon maaf tadi lupa saya sapa. Yang saya hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, segenap jajaran Pertamina maupun dari Lamindo yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta komisi sekolah, ibu bapak, tenaga pengajar baik yang ada di SMP 1 maupun SMP 2 Pulau Buju serta hadirin yang saya muliakan. Bersyukur kita pada siang hari ini dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita, khususnya nikmat kesehatan, karena di tengah hari ini kita masih menghadapi COVID-19. Dan mohon maaf Pak Camat beserta seluruh warga masyarakat Pulau Buju, terhitung sejak 1 April kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan untuk Pulau Buju mohon maaf Pak Camat kita belum bisa laksanakan. Jadi ini tentu berdasarkan kajian yang dilakukan, kita tidak kepingin juga menimbulkan permasalahan, tapi mudah-mudahan segera nanti bisa disusul untuk Kecamatan Pulau Buju jika kondisi dan situasi persebaran COVID yang ada di Pulau Buju ini juga sudah semakin ataupun bisa hilang dari Pulau Buju seperti yang kita harapkan bersama. Dan secara keseluruhan kita harapkan Kabupaten Bulungan itu terbebas dari bahaya COVID-19. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat berharga bagi kita, karena saya sadar Bu Kepala Sekolah, karena berbeda pasti belajar tatap muka dengan daring. Dan itu hari ini juga secara nasional melalui Kementerian Pendidikan juga belum pernah mungkin melakukan kajian atau survei, karena hampir pandemi ini setahun sejak bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini belum berakhir. Tentu juga kita belum bisa mengetahui bagaimana kualitas proses pembelajaran secara daring yang ada di Indonesia secara umum, khususnya kita yang ada di Pulau Buju. Bahkan anak saya, Bu Kepala Sekolah, saya sampaikan itu lulus secara di tengah COVID-19, ya tentu dengan kebijakan yang berlaku pada saat itu. Ya tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi negara ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu dalam situasi apapun, proses pembelajaran, belajar mengajar itu tidak boleh berhenti. Dan itu adalah menjadi kewajiban kita semua untuk meningkatkan komitmen kita dalam rangka untuk anak-anak kita, cucu kita ke depan supaya lebih baik, khususnya
kualitas sumber daya manusianya. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dilaksanakannya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Pulau Buyu, yang tentu hal ini sangat positif dan kita apresiasi sebagai bukti keseriusan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tidak hanya didukung oleh SDM atau sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan serta seluruh pihak yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, tapi harus ditopang pula dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah harus berupaya maju kinerja pelayanan pendidikan agar satuan pendidikan Kabupaten Bulungan memiliki kapasitas dan kemampuan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh peserta didik. Peningkatan kinerja pelayanan pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Jadi Bu Kepala Sekolah, saya sangat mengapresiasi dan support yang diberikan oleh Kepala Sekolah khususnya dalam hal ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Ya tentu dengan hari ini Bu, di tengah keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, saya selaku Kepala Daerah senantiasa mendorong kawan-kawan pimpinan OPD untuk semaksimal mungkin menjalin komunikasi dan menggali sumber-sumber pembiayaan yang ada di pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi Kalimantan Utara, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan dan tidak hanya semata-mata menjadi beban di APBD. Kita ketahui 2013 APBD Bulungan itu masih angka 2,1, tapi 2020 sampai hari ini 2021 itu angka terbalik 1,2. Tentu itu juga sangat sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau dulu mungkin ada bahasa defisit anggaran, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat Bu oleh pemerintah daerah. Karena saya yakin di tengah pandemi 19 hari ini tidak ada satupun kabupaten kota di Republik ini yang tidak mengalami yang namanya defisit anggaran. Dan negara ini pun juga mengalami hal yang sama. Dan tentu kita sebagai pemerintah di Kabupaten Bulungan, bagian dari pusat pemerintahan yang ada di Republik ini, tentu juga pasti akan merasakan hal yang sama, dampak yang sama. Demikian juga mungkin di kawan-kawan yang bekerja di sektor swasta dalam hal ini. Jadi ini bukan sesuatu alasan, karena saya ingat saya di debat dulu disampaikan Bu, tahun 2020 masih muncul bahasa-bahasa defisit anggaran, dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau disengaja, tapi itu adalah suatu keadaan yang memang dihadapi oleh pemerintah daerah. Siapapun pemerintah daerahnya pada saat itu tidak akan mungkin bisa menghindari adanya keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan untuk itu saya mendorong, mudah-mudahan saya sangat mengapresiasi kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan, karena ini sejak 2017 Bu, dana alokasi khusus ini sudah digagas oleh kawan-kawan dari Dinas Pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu kita bicara dalam sistem. Makanya saya pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh kepala sekolah mulai dari SD sampai SMP yang ada di Pulau Buyu ini untuk tetap mengupdate yang namanya Dapodik itu. Karena kita tidak mungkin mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat kalau kita tidak masuk ke dalam sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, melalui sistem Dapodik. Jangan lagi kepala sekolah tidak mau ataupun mungkin merasa tidak tahu bagaimana mengupdate Dapodik yang ada di sekolah yang ada di pimpinnya. Tentu dalam hal ini kita tidak mungkin bisa mengandalkan dan berharap banyak terhadap kapasitas kemampuan yang ada di pemerintah daerah kabupaten untuk membiayai ataupun meningkatkan sarana dan prasarana. Perlu ada inovasi yang lebih Bu, termasuk peran kepala sekolah di dalamnya. Untuk itu sekali lagi saya ingin mendorong kepada kita semua, khususnya para pelaku pendidikan yang ada di Pulau Buyu ini, khususnya kita bahu-membahu dan bersinergi bagaimana kita bisa memastikan program-program yang kita susun itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah di kabupaten, tapi juga mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat dalam hal ini. Demikian juga dengan kehadiran kepala desa kita yang ada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi bagian Pak Kepala Desa ya. Saya mohon dukungan kepada kita semua. Mungkin tadi saya lihat satu Pak Kepala Sekolah yang ada di belakang.
Mohon nanti Pak dukungan apa yang dilakukan oleh pimpinan ataupun kepala sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Bunyu ataupun di Pulau Bunyu ini, khususnya kepada kepala sekolah, untuk bisa kita sinergikan Pak. Karena mungkin melalui pengelolaan dana desa ataupun pengelolaan dana ADD itu bisa menyentuh kepada lembaga pendidikan yang ada di Pulau Bunyu ini. Sehingga ini hal-hal yang mungkin bisa ditangani oleh desa itu tidak perlu lagi kita untuk mengangkatnya ataupun menyampaikannya kepada pemerintah di kabupaten, sudah ditangani oleh pemerintah yang ada di desa. Jadi Pak Kepala Desa, saya sangat berharap kerjasama kita semua Pak dalam rangka untuk pembangunan yang kita laksanakan di Pulau Bunyu ini tidak hanya semata-mata menjadi beban yang ada di pemerintah kabupaten, karena di sini juga ada pemerintahan desa. Saya berharap dukungan kita semua untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan salah satunya ini bisa kita maksimalkan dengan kerjasama antara desa dan kepala sekolah ataupun pemerintah daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia atau tenaga pendidik, seluruh pihak harus berkecimpung di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, mengingat peran pendidikan di dalam menghasilkan generasi yang berkualitas sangatlah penting, dan pendidikan juga merupakan tolak ukur terhadap kemajuan suatu bangsa atau daerah. Karena dengan pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang handal pula. Sebagaimana yang tertuang dalam visi misi kami Pak di pemerintahan yang ada hari ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat. Bupati Bulungan secara resmi meresmikan perpustakaan SMP Negeri 1 Bunyu dan laboratorium IPA dan komputer SMP Negeri 2 Bunyu secara resmi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Kepala Sekolah juga berpantun. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa berpantun juga. Cuma di akhir Bu. Perahu didayung ke arah hulu, sanggar sebentar ambil lentera. Hari ini kami di Bunyu siap membangun maju dan sejahtera. Jalan-jalan ke Kecamatan Bunyu, jangan lupa membeli tahu. Di sekolah selalu hormati guru karena guru Bulungan maju. Terakhir, burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dan selanjutnya kita akan saksikan penandatanganan prasasti oleh Bupati Bulungan didampingi oleh Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bulungan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Bunyu. Ya, kepada Pak Camat Bunyu kami persilakan. Ya, baik. Boleh mengambil dokumentasi atau foto bersama. Kepada Ibu Bupati silakan ikut mengambil dokumentasi. Ya. Tangannya boleh menunjukkan semangat. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita bermunajat kepada Allah SWT. Semoga seluruh aktivitas kita senantiasa mendapat pertolongannya dan mendapatkan ridhonya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam kita awali dengan membaca kita Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافى إلى الحساب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berdoa selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Kemarin udah ke dalam, yang dalam situ kita sudah masuk. Satunya lagi ada Bu. Di depan itu aja kali ya. Bila
Oke Pak. Oh Pak Har belum. Di depan. Belum ikut. Tidak apa-apa ya. Apa Pak? Coba tinggi kan.